Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian bayangkan, menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kalian bisa dipidanakan dan dianggap menghina. Kawan baik saya, seorang pelawak, di penjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Ia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa, dan dari atas sana ia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung lari-lari berbondong-bondong mendatanginya, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hai! Hai! Turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan! Dasar orang aneh! Kafir! Tetapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak satu pun kalian yang datang ke masjid. Ketika saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat, siapa yang aneh, siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Sepertinya orang zaman sekarang suka bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Kalau orang zaman sekarang bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Itulah mengapa sekarang ini sulit membuat orang tertawa.
Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Mungkin dulu kata bapak saya itu menjadi badut lumayan enak. Kan sekarang sedang ngetren anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya jadi presiden. Enggak deng, anaknya jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Lah, kalau sekarang pelawak saja kok kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak tahu kamu bakal datang. Silahkan. Maaf berantakan. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak lapar, nggak haus. Syukurlah, saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Silahkan duduk. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum ngejek begitu. Saya ini badut. Saya juga manusia. Bisa punya pacar dan falling in love. Lihat tuh pacar saya. Ganteng gak? Tentu saja. Namanya Andre. Lengkapnya Andre Bayar. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Kamu pasti kangen ya. Sama, saya juga. Saya kira kamu sudah punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi percayalah, saya tetap cinta kamu kok. Aku mau nyanyi. Maafkan aku terlanjur mencinta. Boleh nggak aku peluk kamu? Saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah menjadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar.
Apa? Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib benar-benar aneh. Nasib selalu memiliki kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan parlendo. Kini saya berpakaian bagus. Tetapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Suatu hari, saya diundang untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, tampilan saya biasa-biasa saja. Tapi saya heran. Entah kenapa semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol pada saat itu. Lalu kemudian, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membentuk seorang pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tetapi kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujimu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Kamu boleh ngibul sesukamu, yang penting orang tetap menyukaimu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Dan betapa sialnya saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tetapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena mereka menganggap saya lucu. Mereka memilih saya karena mereka menganggap saya bisa menghibur mereka. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup kita! Hidup kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Betapa sialnya hidup saya. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.